Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Dedi Kurniawan, dari Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu LP3M Universitas Jambi. Dalam video tutorial saya kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan langkah-langkah pendaftaran aplikasi pelatihan LP3M Universitas Jambi. Kita langsung saja ke tutorial. Jadi, aplikasi pelatihan adalah sebuah aplikasi e-learning management system berbasis Moodle yang dikembangkan oleh LP3M Universitas Jambi. Alamat aplikasi ini ada di pelatihan.lp3m.unja.ac.id. Nah, ini adalah tampilan mukanya, dan ini adalah sebuah aplikasi pengelolaan pembelajaran atau learning management system yang dikembangkan oleh LP3M untuk mendistribusikan kegiatan-kegiatan pelatihan atau workshopnya secara daring. Nah, untuk dapat menggunakan aplikasi ini, yang pertama kali harus dilakukan oleh pengguna adalah melakukan registrasi atau pembuatan akun. Nah, ini akan kita tunjukkan pada kesempatan kali ini, langkah-langkah dasarnya. Dan kemudian pada tahap kedua nanti kita akan mencoba menjelaskan bagaimana cara untuk menavigasi atau mencoba untuk mengeksplorasi konten-konten atau komponen-komponen dari e-learning management system kita ini. Nah, yang terakhir nanti kita akan mencoba untuk menunjukkan juga bagaimana cara mendaftarkan diri kita kepada sebuah pelatihan yang atau sedang dikelola oleh LP3M Unja. Nah, untuk tahap pertama ini kita akan mencoba untuk membuat akun. Caranya sangat sederhana, kita klik di link di bagian atas yang bernama Create New Account atau buat akun baru dalam bahasa Indonesianya. Ya, ketika kita sudah mengklik Create New Account, kita diminta untuk mengisi username, password, dan beberapa informasi yang lain. Nah, mari ikuti langkah-langkah saya dalam hal pengisian termasuk tata caranya. Nah, untuk tahap pertama kita harus mengisi dengan username. Nah, username ini adalah nama pengguna yang akan nanti digunakan dalam login ke akun kita. Oleh karena itu dibuat dengan disarankan dengan menggunakan huruf kecil. Misalnya saya akan nulis D Kurniawan misalnya di sini. Ya. Kemudian untuk Bapak Ibu yang merupakan dosen atau tenaga pendidik lainnya, itu kita harapkan menggunakan NIDN-nya. Saya tidak menggunakan NIDN di sini karena saya sudah menggunakan NIDN saya untuk pendaftaran akun. Oleh karena itu saya membuat akun baru dengan username yang seperti ini, tetapi kita sangat mendorong Bapak Ibu menggunakan username itu digunakan NIDN atau nomor unik lainnya. Kemudian untuk tahap keduanya adalah pengisian password. Kita diharapkan mengisi password yang cukup kuat, yang bisa dihafal, tetapi kita tidak tidak terlalu gampang ditebak. Gitu. Nah, di sini disarankan terdiri atas minimum 8 karakter, dan salah satunya adalah digit. Oke, saya akan coba buat password di sini, 8 karakter minimum. Kemudian bagian berikutnya di details itu kita diminta untuk mengisi alamat email kita. Tolong pastikan alamat emailnya ditulis dengan benar dan lengkap sehingga proses verifikasinya tidak membutuhkan waktu yang lama. Oke. Kemudian pada tahap keduanya kita diminta untuk mengulangi kembali alamat emailnya. Ini ditujukan untuk memverifikasi supaya tidak salah mengentry alamat email, karena alamat email nanti akan menjadi sarana kita untuk memverifikasi akun atau penggantian password dan segala macam. Oke, kemudian untuk yang ketiga dan keempat itu adalah nama kita. Oke, ada beberapa metode yang dapat digunakan. Pertama, kita dapat mengisi nama kita. Misalnya nama saya Dedi Kurniawan. Ya. Nah, kalau misalnya nama kita terdiri hanya atas satu kata, misalnya Dedi, ya, maka kita dapat menuliskan namanya 2 kali Dedi. Sedangkan untuk yang memiliki 3 kata atau lebih namanya, itu cukup nama terakhirnya saja yang ditambahkan di bagian surname atau nama akhir atau nama keluarga. Oke, yang lainnya itu relatif kita tidak perlukan. Misalnya kota dan
negara, ini silakan diisi sesuai kebutuhan kalau memang ada. Defaultnya adalah Jambi, Indonesia. Kalau Bapak Ibu berdomisili di tempat yang berbeda atau provinsi yang berbeda, silakan diisi dengan provinsi yang benar. Kemudian untuk nama prodi ini wajib diisi Bapak Ibu. Jadi silakan diisi dengan nama prodi atau nama unit kerja Bapak Ibu. Misalnya dalam lembaga Bapak Ibu ada jurusan saja, bukan prodi, itu silakan diisi di sini. Dan nama perguruan tinggi, saya akan isi nama perguruan tinggi saya, Universitas Jambi. Kemudian NIP atau NIK, ini karena saya sudah pernah mendaftar, jadi ini harus saya isi dengan nomor yang berbeda, jadi saya isi saja dengan nomor acak. Yang jelas NIP atau NIK ini harus harus unik. Oleh karena itu kalau misalnya tidak bisa didaftarkan, ada kemungkinan NIP itu sudah digunakan atau mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendaftar sebelumnya. Oke, nah ini yang perlu diisi, jadi username, password, dan beberapa informasi lain. Yang penting adalah alamat email yang tepat. Kemudian setelah selesai, kita klik create my new account atau buat akun baru. Oke, dan nanti kita akan membutuhkan. Oke, sepertinya ada kesalahan di sini dalam hal pengisian email. Memang sementara ini memang validasi melalui email itu masih sulit. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya tidak mendapatkan pesan atau email verifikasi dari sistem, mohon untuk tidak mengulangi kembali pendaftaran karena pendaftaran hanya boleh dilakukan sekali per orang. Baik, saya akan memvalidasi ini dulu secara manual sebagai admin. Jadi kepada Bapak Ibu yang sudah mendaftar, kira-kira yakin sudah selesai urusan pendaftarannya, mungkin kalau belum mendapatkan verifikasi, dimohon untuk menyampaikan kepada staf di LP3 Universitas Jambi dan jangan menggunakan atau membuat akun baru lagi. Oke, kita lihat sebentar. Ya. Baik, di dalam sistem ternyata saya sudah terdaftar, namanya sudah ada, cuman memang belum bisa melakukan konfirmasi karena ada sedikit masalah dengan sistem, tapi sekarang sudah berhasil. Nah, kalau Bapak Ibu sudah selesai dengan proses pendaftaran atau registrasi ini, Bapak Ibu akan bisa melakukan login. Ya, sekali lagi disampaikan bahwa kalau ternyata belum mendapatkan email verifikasi, seperti di sini misalnya di email saya tidak ada, itu Bapak Ibu dipersilakan untuk melakukan konfirmasi ke staf di LP3M. Kemudian setelah selesai konfirmasi, Bapak Ibu bisa coba untuk login dengan akun. Ini saya sudah berhasil masuk ke dalam aplikasinya. Ini ditandai dengan nama saya yang sudah tercetak di sini, Dedi Kurniawan. Ya, kalau sudah, berarti itu sudah selesai. Kemudian langkah berikutnya adalah kita mencoba untuk menavigasi sistem ini terlebih dahulu. Kemudian saya akan menunjukkan cara untuk mengedit atau memperbaiki profil. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada bagian sebelah kiri itu ada namanya sidebar menu samping. Ya, ini adalah menu yang bisa kita tutup seperti ini dengan mengklik tombol drawernya. Di sini ada beberapa bagian atau menu yang harus Bapak Ibu pahami setelah Bapak Ibu berhasil login. Pertama, ada yang namanya menu dashboard. Dashboard itu adalah nama menu pengguna kita. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah terdaftar pada sebuah course atau yang seperti itu, nanti akan itu langsung di bagian dashboardnya. Oke, jadi ini adalah menu kita sendiri, artinya orang lain tidak bisa melihat seluruh kegiatan kita berada di sini. Kemudian yang kedua, ada menu yang bernama Site Home, sebelah kiri, bagian nomor 2. Ini adalah tampilan muka atau front page dari website yang kita ini. Oke.
Kemudian Bapak Ibu juga punya kalender. Kalender ini artinya adalah kalender kegiatan. Jadi kalau Bapak Ibu punya kegiatan atau due date, ini semua akan tercatat di sini. Ya. Kemudian private files adalah area untuk menyimpan file-file kita yang nanti bisa kita gunakan secara berulang di sini. Nah, ini adalah menu pengguna di tahap awal. Kalau sudah selesai dengan ini, kita akan lanjutkan dengan pengeditan profile. Jadi, cara mengedit profile adalah mengklik tombol user menu di bagian paling atas kanan, ya. Lalu kemudian kita lihat profile atau profil di sini. Ya, ini adalah menu yang sudah kita sampaikan tadi. Sebagian besar profil ini sebenarnya sudah selesai, tidak ada masalah. Mungkin Bapak Ibu ingin edit dengan menambahkan beberapa informasi. Pertama, klik edit profile di bagian kotak atas. Kemudian di sini kita bisa perbaiki. Nah, yang tidak bisa diperbaiki itu adalah nama pengguna atau username. Ini karena sudah langsung tercatat sehingga tidak bisa melakukan perubahan. Dan kalaupun ada perubahan itu harus dilakukan oleh admin. Ya. Kemudian mungkin Anda ingin menggunakan gambar atau foto. Ya, di sini kita bisa menggunakan teknik drag and drop. Atau bisa menggunakan klik add di sini. Dan upload file, kemudian choose atau pilih file yang kita inginkan. Saya punya logo yang ingin saya pakai di sini yang tersedia. Oke. Oke, sebentar kita coba cari. Ya, saya letakkan di laptop, di desktop supaya gampang. Oke, kita ulangi prosesnya. Jadi tinggal kita klik filenya, di-upload seperti biasa. Sudah tersedia. Nah, yang lain itu adalah opsional sifatnya. Bapak Ibu bisa tambahkan atau perbaiki sesuai kebutuhan. Tapi pada dasarnya bisa dibiarkan begitu saja. Nah, ini saya sudah memiliki profil dengan nama yang sudah dirubah atau gambar yang sudah ditambahkan. Kemudian bagian kedua yang mungkin Bapak Ibu ingin ketahui adalah bagaimana cara saya merubah password. Jadi password itu bisa diakses melalui preferensi di bagian sini. Oke, kita klik. Kemudian di bagian sini ada change password, di mana menu sebelumnya adalah edit profile, sudah kita bahas sebelumnya. Oke, nah silakan kalau mau mengganti password di sini, pasti harus mengisi dulu password yang sebelumnya gitu. Kemudian bagian ketiga dari tutorial saya akan membahas tentang pendaftaran di sebuah course. Jadi ketika kita sudah siap dengan profil, maka kita sudah bisa mendaftar ke kegiatan yang kita inginkan atau ditujukan untuk kita. Saya akan coba dengan satu workshop yang sudah ada di sini. Itu workshop Applied Approach 2021. Ya. Ini sudah ada. Nah, kemudian yang perlu dilakukan adalah ketika Bapak Ibu mengklik sebuah course, dan secara default di LP3M itu course itu terkunci dengan password, jadi Bapak Ibu hanya bisa masuk kalau diberikan namanya enrollment key atau kunci pendaftaran. Ya, saya tahu kuncinya. Oke, saya akan masukkan. Jadi Bapak Ibu belum bisa masuk sebelum Bapak Ibu mendapatkan kunci dari admin atau guru gitu ya. Kemudian setelah selesai kita klik enroll me. Oke, selesai. Nah, ini adalah menu pelatihan. Jadi kalau kita lihat menunya juga berubah. Ini yang disebut menu kontekstual. Jadi menu global kita tadi ada di bagian yang paling bawah di sini. Sedangkan menu kontekstual itu adalah menu yang terkait dengan sebuah kelas. Jadi kita bisa mengakses beberapa hal di sini, misalnya sesuai modul yang diberikan oleh oleh pengajar atau dosen. Misalnya kita bisa melihat daftar partisipan di sini dan lain-lain. Mungkin yang penting diakses adalah grades, itu adalah nilai. Jadi kalau menggunakan Moodle, kita seluruh kegiatan kita akan dapat diakses nilainya dari
menu grades. Nah, jadi yang sudah dinilai itu bisa langsung dilihat di baik nilainya maupun feedbacknya. Nah, ini adalah menu-menunya. Dan nanti eksplorasinya atau penelusurannya disesuaikan dengan kebutuhan. Tapi yang jelas kita tahu bahwa di sini kita bisa mengakses komponen dari kegiatan-kegiatan kita, termasuk topik-topik atau blok-blok yang sudah tersedia di sini. Oke, saya pikir itu saja yang perlu dijelaskan tentang aplikasi pelatihan LP3M Unja. Dan yang pasti adalah sebelum kita selesai dengan kegiatan ini, mohon selalu memastikan kita sudah terlog out atau keluar dari sistem, sehingga pun kita tidak digunakan untuk keperluan-keperluan atau digunakan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Saya pikir itu saja dari saya. Semoga dapat dipahami, dan kalau memang masih membutuhkan informasi-informasi lanjutan, kami persilakan untuk mengakses laman situs kami di www.lp3m.uja.cid atau juga mengirimkan POSL atau electronic email ke alamat lp3m@unja.ac.id. Saya pikir itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya sampai sejauh ini. Semoga bermanfaat, dan kami akan selalu membantu Bapak Ibu dalam menggunakan aplikasi-aplikasi yang kami kembangkan, khususnya untuk memperkaya proses pembelajaran kita. Yang dari saya, Deddy Kurniawan, LP3 Universitas Jambi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.